kita mengumandangkan takbir dari awal Zulhijjah dan sampai detik ini dan sampai hari-hari tasyrik, seluruh umat Islam mereka mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Agar kita sadar bahwasanya kita adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha besarnya. Dan bahkan awal salat kita mulai dengan Allahu Akbarnya, dan berkali-kali kita bertakbir. Di rakaat pertama ditambah 7 takbirnya, dan di rakaat kedua 5 takbirnya, agar kita sadar bahwasanya kita makhluk dari Allah Subhanahu wa taala yang maha besarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala bercerita bagaimana besarnya Allah. Allah mengatakan wal ardu jami'an, bumi seluruhnya, yang saat ini kita ada di hamparan bumi yang luasnya, was samawat, dan juga langit-langitnya. Ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentang buminya apa kata Allah? Qabdatuhu yaumal qiyamah. Itu digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu genggaman. Was samawati matwiyatum biyamini. Dan langit-langit yang saat ini kita di naungan langit yang besarnya, itu semua akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Berarti kita kecil ya ikhwah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mas samawatus sab' wal arduna sab' fi kaffir rahman illa ka khardalatin fi yadi ahadikum." Tidaklah langit yang 7, bumi yang 7 di tangannya Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah seperti biji yang kecil di genggaman tangan-tangan kalian. Kita akan kecil pada hari kiamat nanti. Di saat ini kecil, dan di hari kiamat nanti kita kecil. Dan lihatlah para malaikat. Satu malaikat memiliki banyak sayapnya. Kalau sayapnya dikepakkan, maka niscaya ufuk timur dan ufuk barat akan tertutupi. Ternyata ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, mereka semua tersungkur pingsan, tidak sadarkan. Bahkan ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza fuzzi'a an qulubihim, semua para malaikatnya sampai Jibrilnya merasakan takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bagaimana sifatnya para malaikat, la ya'sunallah, mereka tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mereka semua. Tapi ada rasa faza', ada rasa khasyah, ada rasa khauf di hati-hati mereka. Mereka merasakan takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dicabutkan rasa kekhawatiran itu, mereka saling bertanya, qalu madza qala rabbukum, apa kata Allah, apa yang Allah firmankan untuk kita? Qalul haq wa huwal aliyul kabir, wa huwal aliyul kabir, kata para malaikat. Allah mengatakan al-haq, dan Allah maha besar dan Allah maha tingginya. Dan ingat, jangan sampai kita lalai bahwa di balik itu semua ada hari janji temu antara kita dengan zat yang maha besarnya, yang saat ini Allah Subhanahu wa taala menyaksikan apa yang kita kerjakan saat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah mereka mengira bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala liyaumin azim, di saat itu, di hari yang besar sekali, yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Semua akan tegak satu persatunya di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qaddamna li anfusina, apa yang sudah kita siapkan untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah, disebutkan oleh Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimbaran saghira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menaiki mimbar yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan amma ba'd,
Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala anzala fi kitabihi ayah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Hendaknya kita sadar tentang ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita memiliki perhatian tentang panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dia amalkan, apa yang dia kerjakan untuk bekal di hari esok, untuk hari kiamatnya. Kenapa disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ma minkum min ahadin illa wa yukallimuhu rabbuhu jalla wa ala yaumal qiyamah laisa bainahu wa bainallahi turjuman wala hijabun yahjubuh. Tidaklah kita hidup kecuali nanti akan dijumpakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu persatunya. Tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa bahasa Indonesia, Allah ngerti bahasa dusun kita, Allah ngerti bahasa kampung-kampung kita. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Wala hijabun yahjubu, dan tidak ada hijab penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berani maksiat karena saat ini kita nggak lihat Allah. Kita berani membangkang karena saat ini kita nggak lihat Allah Azza wa Jalla. Tapi apa kata Nabi SAW pada hari kiamat nanti? Wala hijabun yahjubu. Tidak ada hijab yang menghalangi kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah panggil satu persatu hamba-hambanya. Apa kata Allah? Alam u'tika malan wa walada. Bukankah aku telah kasih kepada engkau harta dan juga anak? Wa uftil alaik, dan aku kasih rezeki engkau dari lahir sampai meninggal dengan rezeki yang banyak. Fayaqulu bala, iya ya Allah, aku dah memiliki anak, memiliki harta, dan sampai meninggal Allah kasih semua rezeki itu. Oksigennya, nafasnya, tangannya, kakinya, semua dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Alam ursil ilaika rasulan fayuballighak. Bukankah aku telah ngutus seorang rasul kepada engkau? Akhirnya rasul tersebut menyampaikan syariat-syariat saya kepada engkau. Fayaqulu bala, iya ya Allah, semua sudah disampaikan kepada kami. Terakhir apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Alam aj'al laka sam'an wa basara. Bukankah aku telah memberikan kepada engkau pendengaran mata, pendengaran juga penglihatan mata? Kita juga mengatakan qalu bala, iya ya Allah, semua sudah dikasih. Ternyata apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala yang harusnya kita pikirkan saat ini? Wa ma qaddamta li nafsik. Mana amal engkau yang saat ini udah engkau kerjakan? Mana semua itu? Fayanzuru qaddamahu wa ba'dahu wa an yaminihi wa an shimalihi fala yajidu syai'an yaki bihi wajahu harra jahannam. Ternyata ketika dia lihat depannya, lihat belakangnya, lihat kanannya, lihat kirinya, tidak ada amal yang tebal yang bisa melindungi dia dari panasnya neraka jahanam. Wallahi ya ikhwah, terjadi di kita saat ini, di negara kita, di Indonesianya, tepatnya di Kabupaten Sleman, di Yogyakarta. Masya Allah, pemerintah kita membuat bunker yang besar di kaki Gunung Merapi. Harapannya ketika gunung api ini meletus, mereka berlindung di bawah bunkernya, di dalam bunkernya. Dan ternyata di tahun 2006 terjadi gunung meletus yang besar sekali. Dan ketika itu semuanya api itu ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ada 2 orang berlindung dalam bunker tersebut. Harapannya bunker tersebut bisa melindungi dari laharnya, panasnya dari gunung meletus. Ternyata ketika mereka masuk, bocor pintu baja yang dibuat dengan sedemikian rupa, dan masuklah api tersebut dan membakar mereka semua, dan matilah mereka, meninggal mereka. Itu panasnya api dunia. Kalau neraka itu kalikan 70 kali lipat. Dengan amal yang tipis tidak bisa kita ini melindungi panasnya api neraka jahanam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dia melihat ke depan, fatastakbilahun nar. Dia lihat ke depan dilahap oleh api neraka.
Nggak ada persiapan, nggak ada amal yang dikerjakan. Umur kita sudah tua, dan bahkan di antara kita sudah sampai umur ajal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi SAW menangis, dan beliau katakan untuk seluruh para sahabatnya, ittaqun nar, hati-hati kalian dari api neraka. Ketika Nabi menangis, wa asyaha biwajhihi, Nabi tundukkan pandangan matanya dan beliau palingkan wajahnya. Kemudian Nabi angkat yang kedua kali, ya, beliau katakan ittaqun nar, hati-hati kalian dari api neraka. Beliau palingkan lagi wajahnya. Kemudian yang ketiga kalinya, beliau katakan ittaqun nar, hati-hati kalian dari api neraka. 3 kali beliau ucapkan. Apa kata para sahabat Nabi kita Muhammad SAW? Hatta dhananna annahu yanzuru ilaiha, sampai kami menyangka bahwasanya Nabi SAW melihat dahsyatnya azab api neraka tersebut. Apa kata Nabi SAW? Tasaddaqa rajulun min dinari wa min dirhami wa min thawbi wa min sa'i burrihi wa min sa'i tamri. Hendaknya kalian persiapan, kata Nabi, dengan 5 hal. 5 hal kata Nabi SAW. Keluarkan emas kalian, keluarkan perak kalian, uang kita rupiahnya keluarkan, ya ikhwah. Uang bukan untuk ditabung, uang untuk dikeluarkan. Kita kalau nabung uang gak siap, kita akan jadi warisan. Dan iya kalau seandainya ahli warisnya tidak saling tidak saling bertengkar, tidak saling ribut. Kebanyakannya banyak yang ribut. Keluarkan itu semua harta-harta kita. Kemudian keluarkan bajunya, pakaiannya keluarkan, kasih untuk orang yang membutuhkan, kata Nabi SAW. Persiapkan, keluarkan baju-baju kita. Kemudian yang keempat, keluarkan 1 sok gandumnya, berasnya keluarkan. Dan keluarkan 1 sok tamarnya, 1 sok kurmanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man istata'a minkum, barang siapa yang bisa dari kalian untuk melindungi dirinya dari api neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan 1 kurma belah 2, satunya kita makan, setengahnya kita kasih untuk orang, falyaf'al. Kerjakan sekarang, lakukan sekarang. Kalaupun nggak ada setengahnya, saking susahnya hidup kita, selamatkan diri kalian fabi kalimatin thayyibah, dengan kalimat-kalimat yang baik. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, betapa sering Nabi menangis. Nabi menangis mendoakan umatnya. Beliau katakan ummati, ummati, umat saya, umat saya. Ini sering diucapkan berkali-kali oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi sadar satu-satunya umat yang tidak diadab di dunia, umat Nabi kita Muhammad SAW, ditunda sampai hari kiamat. Dan kita tahu azab hari kiamat lebih kencang, lebih dahsyat dibandingkan dahsyatnya mereka-mereka yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, disebutkan oleh Bara' ibn Azib radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengubur jenazah. Wa kana fi syafiril qabr, dan Rasulullah SAW di samping kuburan beliau lihat bagaimana lubang lahat tersebut. Wa baka hatta balat turab, Nabi nangis sampai basah semua tanah yang di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala limithli hadza fa'iddu, untuk hal ini siapkan dari sekarang, siapkan dari sekarang, kalau enggak kita enggak akan pernah siap. Maka dari itu, lihatlah bagaimana kerasnya neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala firmankan, yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Kami pernah bertanya, apakah engkau ini sudah penuh wahai jahannam? Apa kata jahannam? Hal min mazid, tambahkan ya Allah, tambahkan ya Allah, masukkan lagi manusia-manusianya untuk diazab oleh neraka jahanamnya. Kemudian Masya Allah, lihatlah para ulama salaf kita zaman dahulu bagaimana mereka persiapan. Mereka nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan, diriwayatkan, Al-Ashtar mengunjungi Ali bin Abi Thalib di tengah malam, dalam kondisi Ali bin Abi Thalib sedang sholat malamnya. Beliau dengan sholat malam yang panjang sekali. Apa kata Al-Ashtar ketika melihat Ali bin Abi Thalib? Ya Amiral Mu'minin, saumun bin nahar wa saharun bil lail wa ta'abun fi ma baina dhalik. Kenapa engkau sering sekali lapar untuk berpuasa? Tidakkah engkau makan?
wa saharun bil lail, tidakkah engkau tidur? Kenapa kau terus bergadang wahai Ali bin Abi Thalib? Wa ta'abun fi ma baina dzalik, dan engkau capek antara siang malam, capek terus seperti itu. Nangislah Ali bin Abi Thalib. Setelah salam, apa kata Ali bin Abi Thalib? Inna safaral akhirati tawil. Sesungguhnya safar akhirat itu panjang sekali, terlalu panjang ya ikhwah. Mereka yang di alam barzakh saat ini, dari zaman Nabi Adamnya udah ribuan tahun mereka dikuburkan. Kalau mereka diazab, mereka rasakan azabnya alam barzakh selama ribuan tahun. Itu baru alam barzakh, belum lagi hari kiamat. Kemudian diriwayatkan juga istrinya Muhammad ibn Habib membangunkan suami yang terlelap di malam hari. Dia mengatakan, kum ya Habib, bangunlah wahai suamiku, bangun. Fa inna tariqa ba'id, jalan itu terlalu jauh bagi kita. Wazaduna qalil, bekal kita sangat sedikit sekali wahai suamiku. Wa qawafilus salihin qad saru min bayni aydina wa nahnu qad baqina. Mereka orang saleh jauh udah jalan di depan kita. Mereka hafal Qur'annya, kita enggak. Mereka hafal hadisnya, kita enggak. Mereka bangun masjidnya, kita enggak. Mereka wakaf Qur'annya, kita enggak. Wa qawafilus salihin qad saru min baini aydina. Mereka orang-orang saleh udah jalan jauh depan kita. Wa nahnu qad baqina. Apakah kita akan terus seperti ini wahai suamiku? Qum ya Habib, bangun. Bangun wahai suamiku, jumpa kepada Allah Azza wa Jal, tegak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kalau kita nggak siap dengan mengeluarkan hartanya, memang letih kita di dunia saat ini. Tujuannya agar kita nartahu fil jannah, agar kita rehat di surga nanti. Lihat bagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak persiapkan, ana tutup dengan ini, dengan kita keluarkan harta-harta kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alhaakumut takatsur. Kalian akan terus disibukkan dengan mengumpulkan harta, semua harta. Sampai kapan kita sadar ya ikhwah? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kita masuk liang lahat, kenapa baru sadar? Bukankah Allah sudah ngasih tanda-tanda kepada kita berupa uban? Bahkan uban gak boleh dicabut. Isyarat dari Allah kita udah mau meninggal. Bahkan apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku udah kasih umur kepada kalian dengan umur yang panjang, kalian bisa beramal. Wa ja'akumun nadhir, dan sudah datang peringatan dari Allah untuk kalian berupa apa kata para ulama? Asyib, dengan tumbuhnya uban-uban kalian. Banyak uban-uban kita ya ikhwah. Itu tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sudah meninggal. Dengan bungkuknya kita, sampai kapan kita terus kejar dunia? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, Allah nasihatkan untuk kita persiapan ya ikhwah. Wa anfiku, keluarkan harta-harta kalian yang telah kami kasih untuk kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian untuk kita. Fayaqul, kita mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tunda sebentar saja. Kita minta 1 menit sebentar saja ketika meninggal. Apa tujuannya? Agar warisan tadi enggak jadi warisan untuk ahli waris kita. Qarib, sebentar saja ya Allah. Fa asaddaq, aku mau sedekahkan rumah-rumah saya. Aku semua mau sedekahkan semua harta-harta saya ya Allah. Wa akum minas salihin, aku menjadi orang saleh. Dan apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika datang kematian, mereka mengatakan, rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya. La'alli amalu salihan fima taraktu, agar aku beramal saleh yang dulu pernah saya tinggalkan. Dan di akhir khutbah ini ana ingatkan kepada ibu-ibu semua. Nabi SAW sabdakan, uritun nar, ditampakkan aku neraka sejelas-jelasnya. Fa idza aktsaru ahliha nisa yakfurna, kebanyakan penduduk api neraka lah dari kalangan ibu-ibunya. Para sahabat terkejut ketika Nabi SAW katakan sebabnya kenapa. Ayakfurna billah ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? La, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada suaminya,
Mereka kufur juga kepada kebaikan suaminya. Seandainya suaminya berbuat baik kepada istrinya sepanjang tahun, semua ditolak kebaikan-kebaikan itu. Dan dia mengatakan di hadapan suami, engkau nggak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Semua batal kebaikan-kebaikan itu karena satu kesalahan suami. Maka dengan cara apa solusinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan tasaddaqna ya ma'syaran nisa. Hari ini keluarkan harta kalian bukan harta suaminya. Wallah bukan harta suami, harta kalian tasaddaqna ya ma'syaran nisa. Wallahi kita punya ibu, ana punya ibu, ana punya adik perempuan, kita punya saudari perempuan. Wasiat anak untuk ibu-ibunya, untuk ibu anak sendiri, untuk adik-adik anak sendiri, untuk seluruh para ummahat dan akhwat. Tasaddaqna ya ma'syaran nisa. Keluarkan harta kita, harta diri kita sendiri. Kenapa? Dengan cara itu kita bisa menyelamatkan diri kita dari api neraka, karena kebanyakan penduduk api neraka adalah wanita. Dan ayyuhal ikhwah, didik keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita punya istri, kita punya anak, dan Allah udah kasih anak untuk kita, maka didik sebaik mungkin. Jadikan mereka anak-anak yang saleh. Jadikan mereka adalah orang-orang yang saleh, yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari khutbah ini, ana memohon maaf kepada bapak-bapak semua dan ibu-ibu semua. Ketika anak ada berbuat salah, kita persiapan untuk menuju akhirat nanti. Fokus kita dengan akhirat kita nanti. Ketika ada salah, dan ini momen yang paling tepat kita kumpulkan kaum muslimin seluruhnya, maka anak katakan, ana mohon maaf minal aidina wal faizin, kullu amin wa antum bi khair, kullu sanah wa anta tayyib. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal saleh kita, baik puasanya, baik qiyamnya, dan baik salat tahajudnya, dan seluruh amal-amal saleh kita. Dan hari ini harinya kita untuk bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena para malaikat dan juga Allah Subhanahu wa taala selalu bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya selalu bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, selawatlah kalian dan ucapkanlah salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan itu di kanan dan di kiri itu ada kotak infak. Keluarkan harta yang kita miliki saat ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.